Di kaki Gunung Pati, udara pagi selalu membawa aroma daun basah dan suara burung-burung yang seolah tak pernah lelah bernyanyi. Desa Wenerosi, desa kecil yang dikelilingi hutan pinus dan kebun jati, tampak tenang seperti biasanya. Anak-anak berlarian menuju sekolah, pedagang sayur mendorong gerobak sambil berceloteh, dan para ibu mengobrol di depan pagar rumah. Dorilu, hidup di desa itu tampak sederhana, mungkin terlalu sederhana untuk menyimpan sesuatu yang kelam. Bulurah Ratmiasih, perempuan paruh baya yang dikenal disiplin dan teratur, sering terlihat menyusuri jalan desa setiap pagi. Dengan langkah mantap dan senyum tipis, ia menyapa warga tanpa banyak bicara. Tidak semua orang menyukainya, tetapi tak seorang pun menyangkal bahwa desa memang terlihat rapi sejak ia menjabat. Namun belakangan, banyak hal di Wanarasi berubah. Bukan perubahan besar, lebih seperti retak kecil yang tidak begitu terlihat, tapi terasa. Malam-malam mendadak lebih sunyi, suara anjing jarang terdengar, dan beberapa warga mulai mengeluh tentang mimpi buruk yang datang tanpa alasan. Tidak ada yang berani mengaitkannya dengan apapun. Bagi mereka mungkin itu hanya kebetulan, dan di tengah kehidupan yang tampak biasa itu, seorang pemuda bernama Randy baru saja kembali dari kota, membawa semangat baru dan pandangan yang berbeda tentang desa yang pernah ia tinggalkan. Tanpa sadar, langkah kecilnya pulang ke rumah akan menjadi pemicu serangkaian peristiwa yang perlahan menyingkap wajah lain desa Wanarasi. Wajah yang selama ini disembunyikan di balik ketenangan Gunung Pati sore itu. Langit di atas desa Wanarasi berwarna jingga lembut. Matahari perlahan turun di balik pepohonan pinus yang membingkai desa seperti pagar alami. Randy berdiri di pinggir jalan desa, memandangi suasana yang dulu sangat ia kenal. Ia menghirup udara dalam-dalam, bau tanah, daun basah, dan asap dapur kayu menyatu, menghadirkan rasa rindu yang selama ini ia simpan. Tidak banyak berubah, gumamnya sambil tersenyum kecil. Setelah beberapa tahun tinggal di Semarang untuk bekerja, akhirnya ia memutuskan pulang. Alasannya sederhana, ia merasa lelah hidup di kota dan ingin membantu orang tuanya yang sudah semakin tua. Namun begitu menginjakkan kaki kembali ke desa, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan suasananya, tetapi rasanya. Ada ketenangan yang terlalu hening, seperti desa sedang menahan napas. Beberapa warga yang lewat menyapanya dengan ramah, namun sorot mata mereka tampak cepat beralih, seolah mereka ingin menunjukkan keramahan, tapi tak ingin berlama-lama berbicara. Randy menganggapnya sebagai hal biasa, mungkin hanya perasaan canggung karena ia lama tak pulang. Saat tiba di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Ayahnya tersenyum sambil membawa teh hangat favorit Randy. Mereka berbincang ringan tentang pekerjaan, kondisi desa, dan kabar beberapa tetangga. Di tengah obrolan itu, Randy bertanya, "Bulurah masih sama ya?" "Masih." "Ratmiasih?" Orang tuanya saling pandang sebentar sebelum ayahnya menjawab datar, "Iya, masih." Dia masih menjabat. Nada suara ayahnya membuat Randy sempat menahan tanya, tapi karena suasana belum tepat, ia memilih menyimpan rasa penasaran itu. Malam mulai turun. Setelah makan malam, Randy keluar sebentar ke halaman rumah. Angin malam Gunung Pati selalu memberi rasa damai, tapi kali ini hembusannya terasa lebih dingin dari yang ia ingat. Lampu jalan hanya tersisa beberapa yang menyala. Kebanyakan sudah redup atau rusak. Di kejauhan, ia bisa melihat siluet pepohonan yang bergoyang pelan. Saat ia sedang menikmati suasana, sebuah suara motor berhenti di depan rumah. "Yo, pulang beneran, toh?" Suara familiar terdengar. Randy tersenyum lebar. "Fikri, wah, kangen rek." Keduanya saling menepuk bahu, tertawa, dan berbicara panjang tentang masa lalu. Mereka membicarakan hal-hal konyol yang dulu pernah dilakukan, dari memanjat pohon mangga milik Pak Saiman sampai ikut lomba Karang Taruna yang berakhir ricuh. Di tengah obrolan, Fikri sempat menurunkan suaranya. "Desa sekarang, ya Jicula, banyak hal yang berubah." "Berubah gimana?" tanya Randy. Fikri geleng-geleng pelan. "Nanti aja Ende, kamu baru pulang, santai dulu." Jawaban itu membuat Randy semakin penasaran, namun ia memilih tidak memaksakan diri. Keduanya mengobrol hingga senja benar-benar menghilang, dan suara jangkrik memenuhi udara malam. Setelah Fikri pulang, Randy masuk ke kamar. Ia menatap barong-barongnya, berbaring di kasur yang sudah lama ia tinggalkan, dan memandangi langit-langit kamar.
Suasana rumahnya masih sama, nyaman, hangat, sederhana. Namun rasa aneh yang ia rasakan sejak siang tak juga hilang. Menjelang tengah malam, ketika desa sudah sunyi sepenuhnya, Randy hampir tertidur. Hanya suara angin dan sesekali gonggongan anjing terdengar dari kejauhan. Namun tiba-tiba, tok, tok, terdengar langkah pelan di teras rumah. Randy membuka mata. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Mungkin hanya angin, pikirnya. Tapi langkah itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Seperti seseorang sedang berjalan perlahan. Ia duduk, menajamkan pendengaran. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Randy menoleh pelan ke arah jendela. Ada bayangan samar bergerak melewati kaca, seperti seseorang berdiri menghadap rumahnya. Telinganya terasa panas, jantungnya berdetak cepat. Ia hendak berdiri untuk mengecek, tetapi langkah itu tiba-tiba menjauh. Lalu hilang begitu saja. Randy menarik napas panjang. Mungkin cuma tetangga lewat, katanya mencoba menenangkan diri. Meski hatinya tak sepenuhnya percaya, ia kembali berbaring, memejamkan mata. Namun malam itu, sebelum ia terlelap, satu pikiran terlintas kuat di benaknya. Desa Wenerasi tidak lagi terasa seperti dulu. Pagi berikutnya, Randy bangun lebih awal dari biasanya. Tidurnya tidak sepenuhnya nyenyak, masih terganggu oleh suara langkah misterius semalam. Namun ia memutuskan untuk mengabaikannya dan memulai hari dengan pikiran yang lebih positif. Bagaimanapun, ia baru saja kembali ke desanya. Mungkin pikirannya saja yang terlalu sensitif. Setelah sarapan, ia berkeliling desa. Matahari sudah muncul, memantulkan cahaya hangat di permukaan dedaunan. Beberapa ibu-ibu tampak sibuk menyapu halaman. Beberapa bapak sedang merapikan kandang ayam. Suasananya terlihat normal. Namun Randy merasakan ada sesuatu yang kosong dalam aktivitas itu. Saat ia melewati pos ronda, dua orang bapak sedang minum kopi. Begitu melihat Randy, mereka menyapa. "Wah, Randy ya? Lama nggak kelihatan." Randy tersenyum. "Iya pak, baru kemarin pulang." Obrolan mereka berjalan normal. Tapi Randy menyadari sesuatu. Ketika ia bertanya mengenai perkembangan desa atau kegiatan-kegiatan yang dulu rutin diadakan, jawabannya selalu mengambang. "Sis Kamling masih jalan pak?" "Ya, kadang-kadang Karang Taruna masih aktif." Ya aktif lah." "Ya gitu." Jawaban tidak jelas itu membuat Randy mengerutkan kening. Warga yang dulu dikenal ramah dan suka bercerita panjang, kini seperti terikat oleh ketakutan yang tidak tampak. Lalu salah satu dari bapak itu berkata pelan, "Sekarang beda Ende, banyak hal yang, ya, kamu nanti bakal ngerti sendiri." Randy hendak bertanya lebih jauh, tetapi pria itu cepat-cepat mengganti topik, seolah sadar ia sudah berbicara terlalu banyak. Randy hanya mengangguk, walau hatinya semakin penasaran. Ia melanjutkan perjalanan melewati balai desa. Gedung itu tampak rapi, namun suasananya seperti kosong, tanpa kehidupan. Tidak ada perangkat desa yang terlihat. Biasanya, pagi-pagi seperti ini beberapa staf sudah hilir mudik membawa berkas. Saat ia sedang mengamati balai desa, langkah kaki terdengar dari arah samping. Bu Lurah Ratmiasih muncul dari belakang gedung, berjalan dengan mantap sambil memegang map tebal. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan pelan. Langkahnya tidak berisik, wajahnya sulit terlihat karena sebagian tertutup topi caping hitam yang lebar. Namun aura kehadirannya membuat udara di sekitar seolah berubah lebih dingin. Randy otomatis menegakkan tubuh. Bu Lurah sempat melihatnya. "Randy, sudah pulang?" katanya dengan suara datar namun tegas. "Iya bu," jawab Randy sopan. Lelaki berjubah hitam itu menoleh sedikit ke arah Randy. Matanya, entah kenapa, Randy merasa tatapan itu terlalu tajam untuk orang asing. Tatapan yang seolah sedang mengukur seseorang. Bu Lurah tersenyum tipis, lalu berjalan melewati Randy tanpa banyak bicara. Kakek itu mengikuti dari belakang dengan langkah pelan, tapi kehadirannya meninggalkan rasa tidak nyaman. Begitu mereka berdua menghilang di tikungan, Randy menarik napas panjang. "Siapa itu?" ia bergumam saat ia hendak kembali pulang. Seorang penjual sayur yang melintas menghampiri. Wanita itu menunduk sedikit, menatap Ken and Carrie sebelum berbisik, "Mas Randy, hati-hati kalau ketemu orang itu." "Orang itu yang jalan sama Bu Lurah, orang baru." "Tidak ada yang tahu namanya,
Tapi sejak dia datang, banyak hal berubah di desa. Randy menunggu dia melanjutkan. Tetapi wanita itu mendadak tampak takut dan buru-buru mendorong gerobaknya pergi, tanpa menjelaskan lebih banyak. Loh, maksudnya apa? Randy menatap kosong, merasa lebih bingung daripada sebelumnya. Siang itu, Randy memutuskan singgah ke SD, tempat ia dulu bersekolah. Ia membantu salah satu guru, Bu Narti, mengangkat buku-buku pelajaran dari ruang depan. Ketika membuka laci meja lama, ia tidak sengaja melihat berkas laporan anggaran desa yang belum tertutup rapat. Beberapa angka terlihat mengganjal. Dana renovasi perpustakaan yang seharusnya digunakan, ternyata tidak pernah dipakai. Dana kegiatan Karang Taruna tercatat digunakan. Padahal kegiatan itu sudah hampir setahun. Vakum. Randy menggernyet. Bu, ini laporan tahun ini, kenapa anggarannya beg? Sudah, nggak usah lihat terlalu jauh, potong Bu Narti cepat, wajahnya tegang. Ia menarik berkas itu dan menutupnya rapat itu. Bukan urusanmu, Andy. Nada suaranya terdengar bukan marah, tapi takut. Randy mematung. Sesuatu jelas tidak beres. Tetapi semua orang seperti merasa terancam untuk bicara. Ketika sore tiba, Randy pulang lewat jalan yang memotong area kebun jati. Tempat itu biasanya ramai oleh anak-anak yang bermain. Namun kali ini sunyi. Burung-burung bahkan terdengar lebih sedikit. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat Bu Lurah dan lelaki berjubah hitam itu lagi, berjalan perlahan melewati pohon-pohon besar. Mereka tampak berbicara, tetapi suara mereka tidak terdengar. Kali ini, kakek itu berhenti sebentar dan kembali menatap ke arah Randy. Jauh, tapi tatapannya tetap terasa menusuk. Randy berhenti melangkah. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan jelas. Ia menelan ludah. Kenapa aku merasa dia memperhatikanku? Lelaki itu hanya berdiri diam dalam bayangan pohon, sebelum akhirnya berbalik mengikuti Bu Lurah yang sudah berjalan lebih dulu. Randy menggenggam tangannya sendiri, merasakan bulu kuduknya merinding. Desa Wanarasi memang terlihat seperti desa biasa di permukaan, tapi kini ia yakin ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuat warga ketakutan, sesuatu yang mulai dirasakannya sejak malam pertama ia pulang. Dan tanpa ia sadari, tatapan asing lelaki berjubah hitam itu adalah tanda bahwa langkah kecil Randy pulang ke desa sedang membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak pertemuannya dengan Bu Lurah dan lelaki berjubah hitam itu, pikiran Randy tidak tenang. Ada rasa tidak nyaman yang menempel seperti bayangan, mengikuti di setiap langkahnya. Namun ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membantu orang tuanya dan berbincang dengan warga sekitar. Siang itu, Randy menuju PAUD, tempat ibunya dulu sering mengajar membantu kegiatan bersih-bersih. Tempat itu penuh gambar warna-warni, tetapi suasananya jauh lebih sepi dari yang ia kira. Hanya ada satu guru yang bertugas, Bu Narti, guru yang ia temui kemarin. Andy, kamu bantu bersihin rak buku ini ya, ucapnya sambil mengusap keringat. Randy mengangguk. Saat ia memindahkan buku-buku anak, sebuah bandelan kertas jatuh ke lantai. Ia memungutnya dan terkejut melihat tulisan di bagian atas. Laporan anggaran desa Wanarasi, kegiatan PAUD tahun ini. Entah kenapa, jari Randy berhenti tepat sebelum menutupnya kembali. Penasaran lebih kuat daripada keraguannya. Ia membuka halaman pertama. Di sana tertulis anggaran untuk pembangunan ruang bermain baru. Puluhan juta rupiah. Namun Randy tahu, ruangan itu tidak pernah ada. PAUD ini bahkan masih memakai kursi lama yang warnanya sudah pudar. Ia menelusuri halaman berikutnya. Banyak kegiatan yang tercantum selesai, tetapi nyatanya tidak pernah dilakukan. Semakin ia membaca, semakin kerut di dahinya dalam. Bu Narti. Randy memanggil hati-hati. Ini anggaran beneran dipakai. Bu Narti menoleh cepat. Raut wajahnya seketika tegang. Randy, jangan lihat itu tapi Bu. Ini, jangan diteruskan. Suaranya berubah bergetar, seperti menahan sesuatu. Masalah desa, sekarang rumit Andy. Kamu jangan ikut dalam urusan yang kamu tidak tahu. Randy hendak menjawab. Tetapi Bu Narti langsung meraih bandelan itu dan menyimpannya ke laci meja. Tangannya tampak sedikit gemetar. Sudah, kita bersih-bersih saja, itu lebih baik, katanya mengetuk laci pelan, seolah memastikan tidak ada yang terlihat. Perubahan sikap itu membuat dada Randy terasa sesak. Apa yang sebenarnya disembunyikan? Samiwa orang, sore harinya,
ia bertemu Fikri di warung kopi kecil dekat lapangan desa. Mereka duduk mengobrol sambil menikmati pisang goreng panas. "Ki," Randy membuka topik perlahan. "Kamu ngerasa nggak sih, desa ini makin aneh?" Fikri berhenti mengunyah, tatapannya berubah serius. "Kamu lihat apa?" Randy bercerita tentang laporan anggaran yang janggal, reaksi Bu Narti, hingga suasana warga yang terlihat takut bicara. Fikri menghela napas panjang. "Andy, kamu harusnya nggak perlu ikut campur," katanya singkat. "Tapi ini masalah desa, Ki. Masa iya warga cuma diam karena mereka takut?" Randy mengerutkan kening. "Takut sama siapa, Bu Lurah?" Fi menatap keluar jendela warung, memastikan tidak ada orang lain mendengar. "Takut sama orang yang sekarang selalu bareng Bu Lurah itu, kakek berjubah hitam itu?" Fikri mengangguk pelan. "Aku nggak tahu siapa dia, tapi sejak dia datang, beberapa warga yang coba protes. Ya, kena musibah." "Musibah?" Randy menelan ludah. "Maksudmu apa?" "Ya tiba-tiba jatuh sakit. Ada yang mimpi buruk terus setiap malam. Ada yang sampai nggak bisa bangun dari kasur." Suara Fikri merendah. Dan anehnya, semua itu terjadi setelah mereka ngomong soal proyek atau dana desa. Randy terdiam lama. Cerita itu terdengar seperti rumor berlebihan. Namun tatapan Fikri tidak menunjukkan ia sedang bercanda. "Ende?" Fikri melanjutkan, "Aku tahu kamu orang kota nggak gampang percaya soal beginian. Tapi desa ini sejak 2 tahun terakhir, kayak dijaga sama sesuatu yang bukan manusia." Randy menggenggam gelas kopinya erat. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Masa iya kita biarkan saja?" "Andy, kamu nggak ngerti. Ini..." Tiba-tiba suara ranting patah terdengar dari belakang warung. Keduanya menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya pohon bambu yang melambai pelan tertiup angin. Malam tiba, dan Randy kembali ke rumah dengan pikiran penuh. Namun rasa ingin tahunya malah semakin besar. Setelah memastikan orang tuanya telah tidur, ia duduk di teras sambil memikirkan semuanya. "Sakit karena protes? Itu terlalu kebetulan," gumamnya. Namun kalimat itu berhenti ketika ia menunduk. Di lengannya muncul lebam ungu sebesar koin. Padahal beberapa jam lalu tidak ada apa-apa. "Kok bisa?" Ia menekan sedikit. Tidak sakit, tapi terasa panas dari dalam. Randy merinding. Ia masuk kamar, mencoba mengabaikan lebam itu dan memaksakan tidur. Tapi saat ia hampir terlelap, "Kirk," suara seperti seseorang berjalan di halaman samping rumah. Randy membuka mata. Kirk, langkah semakin dekat ke arah kamarnya. Ia menegakkan tubuh dan menahan napas. Jantungnya berdetak cepat. Tidak ada yang harus berjalan di jam seperti ini. Lalu tok, tok, tok. Suara mengetuk jendela, pelan namun jelas, seperti seseorang sedang memanggil dari luar. Randy perlahan menoleh ke arah jendela. Tirainya bergerak sedikit. Ada bayangan kelabu di balik kaca. Samar, tidak bergerak. Selama beberapa detik, dunia terasa berhenti, dan ketika ia memberanikan diri, membuka tirai sedikit, bayangannya hilang naman di kaka, tertinggal bekas tapak tangan kecil, lengkap dengan tanah basah yang menempel. Randy gemetar, lebam di lengannya terasa semakin panas. Malam itu, ia baru menyadari bahwa apapun yang sedang terjadi di desa telah mulai mengikuti dirinya pula. Pagi datang. Tetapi rasa takut dari malam sebelumnya masih menempel pada tubuh Randy seperti kabut dingin. Ia menatap bekas tapak tangan kecil di jendela kamarnya. Meski sudah ia bersihkan, bayangannya masih terasa melekat dalam pikirannya. Tapak tangan itu terlalu kecil, seperti tangan anak berumur 5 atau 6 tahun. Namun yang membuatnya makin merinding adalah lebam di lengannya. Pagi ini warnanya berubah, dari ungu menjadi kehijauan. Masih terasa panas, seperti ada sesuatu di bawah kulitnya yang bergerak. Ia mencoba menutupi kekhawatirannya saat sarapan bersama keluarganya. Ibunya memasak sayur lodeh kesukaannya, tetapi Randy hampir tidak merasakan apapun saat menyuap. "Apa kamu sakit?" tanya ibunya. "Enggak, Bu, cuma kurang tidur," jawabnya berbohong. Ayahnya memperhatikannya sebentar. "Kalau capek, istirahat aja. Besok-besok urusan desa nggak usah terlalu dipikirkan." Randy hanya mengangguk. Ia tidak mungkin menceritakan apa yang ia alami pada orang tuanya. Itu hanya akan membuat mereka cemas. Setelah sarapan, ia memutuskan berjalan ke balai desa, berharap mendapatkan jawaban atau setidaknya petunjuk. Namun, suasana balai desa sangat berbeda dari biasanya.
Tidak ada warga yang duduk menunggu giliran mengurus administrasi. Tidak ada suara obrolan atau tawa ibu-ibu PKK. Seolah seluruh desa sedang menahan napas di teras balai. Pak Udin, satpam desa, sedang menyapu lantai dengan raut wajah tegang. Pagi, Pak, sapa Randy. Pak Udin menoleh cepat. Wajahnya seperti melihat sesuatu yang tidak ia harapkan. Randy, kamu ngapain kesini? Mau ketemu Bu Lurah. Pak Udin mengusap keringat yang bahkan belum sempat muncul. Lurah lagi nggak bisa diganggu. Ada rapat di dalam. Kamu pulang saja. Tapi saya bilang pulang. Suara Pak Udin meninggi hambar. Seperti bukan dirinya. Randy terdiam. Baru kali ini Pak Udin membentak. Ia melirik ke pintu balai desa yang sedikit terbuka. Di dalam terlihat siluet Bu Lurah dan sosok lelaki berjubah hitam yang pernah Randy lihat. Mereka seolah sedang berbagi sesuatu yang tidak seharusnya manusia dengar. Randy mundur perlahan. Pak Udin baru menghela napas lega setelah ia menjauh. Saat ia hendak pergi, langkahnya berhenti. Dari balik jendela terdengar sesuatu. Suara yang tidak wajar, desiran pelan, bisikan, seperti napas banyak orang bercampur menjadi satu. Randy merinding. Ia hampir mendekat lagi untuk memastikan. Namun sebuah firasat kuat mencegahnya. Ada sesuatu yang sangat salah. Di dalam balai desa itu, ia memutuskan mencari Fikri. Hanya sahabatnya itu yang mungkin bisa memberi penjelasan. Randy menuju rumah Fikri yang tak jauh dari lapangan. Namun ketika ia sampai, pintu rumah itu tertutup rapat. Jendela-jendela dikunci dan pagar ditutup dengan rantai kecil. Randy mengetuk pintu beberapa kali. Fikri, ini aku, Ren. Tidak ada jawaban. Randy mencoba mengintip dari celah kecil pagar. Rumah itu gelap, bahkan tirai dalamnya tertutup rapat. Seolah penghuninya sengaja menghilang dari dunia luar. Tiba-tiba tetangga sebelah memanggil lirih. Randy, jangan berisik. Randy menoleh. Bu Rasmita, tetangga Fikri yang tinggal sendirian, berdiri di balik pintu rumahnya. Ada apa, Bu? Fikri, kemana? Wajah Bu Rasmita tampak pucat dan ketakutan. Dia dari tadi malam gak keluar. Tadi pagi, saya dengar ada suara orang menangis dari dalam rumahnya. Randy tersentak, menetes. Bu Rasmita mengangguk pelan. Suara anak kecil, darah Randy berdesir cepat. Anak kecil? Seperti tapak tangan yang muncul di jendelanya semalam, Randy mencoba menenangkan diri. Bu, Fikri punya adik kecil? Tidak punya. Dia anak tunggal. Randy menelan ludah. Ia mundur perlahan dari rumah itu. Ia ingin sekali mengetuk lebih keras, namun firasat buruk menghalanginya. Saat kembali berjalan pulang, ia melewati kebun singkong yang berada sedikit ke pinggir desa. Angin sore menerpa wajahnya, tetapi suasananya bukan menenangkan, justru membuat bulu kuduknya naik. Di tengah kebun itu, ia melihat seseorang berdiri membelakanginya. Seorang anak kecil, tidak bergerak, tubuhnya kurus, mengenakan baju lusuh warna krem kecoklatan, dan rambutnya menutupi sebagian wajah. Dek, panggil Randy. Setengah enggan, anak itu tidak menoleh, hanya berdiri, membatu. Randy merasakan jantungnya mulai berdentum lebih keras. Ia melangkah perlahan, mencoba memastikan apakah itu hanya anak warga yang tersesat atau sedang bermain. Namun ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, anak itu berbalik, pelan, sangat pelan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya seperti habis dijijit-jijit sampai berdarah. Namun bukan itu yang membuat Randy mundur ketakutan. Anak itu tersenyum, senyum aneh, terangkat terlalu tinggi seperti digerakkan oleh tangan yang tidak terlihat. Dan pada saat yang sama, lebam di lengan Randy berdenyut keras, seakan menjawab keberadaan anak itu. Jangan ikut campur. Suara itu muncul bukan dari mulut anak itu, tapi langsung di dalam kepala Randy. Ia terpaku, tidak bisa bergerak. Anak itu melangkah setapak ke arahnya. Jangan ikut campur. Suara itu mengulang, lebih jelas. Angin berhenti. Suara jangkrik hilang. Dunia seperti berhenti, berputar sedetik. Randy memaksa kakinya mundur, lalu berbalik dan berlari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, dadanya sakit, namun ia tidak berani melihat ke belakang. Ia tidak tahu apakah anak itu mengejarnya atau berdiri saja.
Yang ia tahu hanyalah satu. Desa ini tidak hanya menyimpan rahasia kelam. Desa ini sedang memperhatikan setiap langkahnya. Dan sesuatu dari dunia lain mulai mengincarnya. Randy sampai di rumah dengan napas terengah. Baju belakangnya lembab oleh keringat. Ia menutup pintu rumah dengan cepat, seolah takut sesuatu dari luar mengikuti sampai masuk. Ibunya sempat melihatnya, tetapi Randy hanya berkata ia sedang dikejar anjing. Alasan paling aman, ia masuk ke kamarnya dan duduk di lantai. Tangannya gemetar. Ia memegang lengan yang lebam itu, yang kini terasa panas seperti bara kecil di bawah kulit. Denyutnya sudah mereda, tetapi rasa nyeri samar masih terasa. Seperti ada yang menekan dari dalam. Bayangan anak kecil di kebun singkong itu masih jelas di matanya. Senyumnya, matanya, dan suara yang menyusup langsung ke kepalanya. "Jangan ikut campur," kata-katanya bergema kembali, membuat bulu kuduk Randy meremang lagi. Ia mencoba berpikir, semua kejadian ini tidak mungkin berdiri sendiri. Lebam, tapak tangan kecil di jendela, suara ganjil di malam hari, dan sekarang anak kecil itu. Sesuatu menghubungkan semuanya, dan Randy tahu jawabannya selalu kembali pada satu nama, Bulurah Ratmiasih. Tapi, apa hubungannya anak kecil itu dengan Bulurah? Malam itu, sekitar pukul 9, Randy masih terjaga. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya dari layar ponsel yang menerangi wajahnya. Ia mencoba menghubungi Fikri, tetapi tidak ada jawaban. Ia mulai menuliskan catatan kecil tentang apa yang terjadi, mencoba menyusun pola. Itu membuatnya sedikit lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Terdengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Suaranya lembut tetapi teratur, seperti ketukan tangan mungil. Randy membeku. Tidak, jangan sekarang. Jangan lagi. Ketukan itu berhenti, tapi digantikan suara lain. Suara gesekan ringan, seperti jari-jari kecil menyusuri kaca jendela. "Sial," bisik Randy dengan suara hampir hilang. Ia menarik selimut dan bersembunyi di bawahnya. Reaksi paling kekanak-kanakan, tetapi itu satu-satunya hal yang tubuhnya sanggupi saat itu. Suara itu akhirnya hilang setelah beberapa menit yang terasa seperti sejam. Paginya, Randy memberanikan diri memeriksa jendela. Dadanya berdebar saat ia membuka tirai. Bekasnya ada lagi, jejak tangan kecil, basah, berukuran sama seperti yang semalam dan hari sebelumnya. Tapi kali ini ada tambahan. Jejak itu tidak hanya satu, ada hampir 10 jejak, berjajar seperti barisan. Randy mundur, tubuhnya dingin. Jejak-jejak itu seakan membentuk arah. Manggarakayai, pintu depan. Ia merasakan ketegangan yang mendesak di dadanya. Ia turun ke ruang tamu, membuka pintu pelan, dan matanya langsung menangkap sesuatu di lantai teras. Jejak kaki, kecil, banyak, menjalar dari jalan desa menuju ke pintu rumah, seperti barisan anak-anak berjalan ke rumahnya di malam hari. Tapi yang membuat Randy hampir muntah bukan jejaknya. Di depan pintu, tepat di tengah lantai teras, ada segumpal tanah basah yang dibungkus daun pisang. Tanahnya hitam dan berbau anyir, seperti diambil dari tempat yang tidak seharusnya disentuh manusia. Ayahnya keluar dari ruang tamu. "Ren, ada apa?" Randy panik. Ia menendang gumpalan daun itu ke samping, menjauhkannya dari pandangan orang tua. "Enggak, ya, cuma ada kucing bikin berantakan." Ayahnya percaya begitu saja. Randy menunggu ayahnya kembali masuk sebelum ia memungut bungkusan itu. Tangan kirinya gemetar saat membuka daun pisang yang mengering di ujungnya. Di dalamnya ada tanah, tapi bukan tanah biasa, tanah kuburan. Dan di tengahnya terselip sehelai rambut. Rambut manusia, panjang, berwarna hitam, dan sedikit berbau wangi, bau bunga Kamboja. Randy menjatuhkan bungkusan itu dan mundur cepat. Ini bukan gangguan biasa. Ini kiriman. Kiriman yang dilakukan seseorang yang tahu persis bagaimana ilmu hitam bekerja. Nggak mungkin, gumam nih. Kenapa aku? Tidak ada yang bisa memberi jawaban di rumah. Jadi Randy memutuskan pergi lagi mencari Fikri. Rumah sahabatnya itu masih tertutup rapat, tetapi Randy tidak peduli. Ia mengetuk pintu keras-keras. "Fik, Fik, buka pintunya. Ini penting." Masih tidak ada jawaban. Tetapi ketika ia menempelkan telinganya ke pintu, ia mendengar sesuatu. Suara napas, pelan, putus-putus, seperti orang yang ketakutan
atau menahan sakit. Fikri, itu kamu. Halo? Napas itu terhenti seketika. Lalu ada suara lain. Suara gesekan kecil. Suara sesuatu bergerak di lantai. Pelan, seperti tangan kecil menyeret tubuh. Randy mundur spontan. Dadanya berdegup liar. Tidak, ia tidak boleh masuk. Tidak sendirian. Ia menelan ludah, menutup mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Dari balik pintu, terdengar suara lirih. Suara seorang anak kecil. Jangan ganggu dia. Randy membeku. Anak kecil itu ada di rumah Fikri. Atau sesuatu yang menyerupainya. Randy harus tahu apa yang sedang terjadi. Harus ada orang dewasa yang mengerti hal-hal seperti ini. Wogatu, orang yang paham tradisi lokal. Ia langsung menuju rumah Mbah Sari, dukun pijat dan orang yang suka memberi ramuan herbal pada warga. Bukan dukun santet, hanya orang tua yang banyak tahu tentang hal-hal gaib yang diwariskan turun-temurun. Sesampainya di sana, Mbah Sari langsung memandangnya dengan tatapan aneh. Seperti sudah tahu alasan kedatangannya sebelum ia bicara. Aku sudah dengar, Nduk, berkata Mbah Sari perlahan. Kamu sudah disawang mereka. Dedi sawang siapa, Mbah? Mbah Sari menarik napas panjang. Anak-anak itu, Randy merinding, anak yang aku lihat di kebun singkong. Mbah Sari mengangguk pelan. Mereka bukan anak biasa. Mereka pesan dari seseorang yang ingin kamu berhenti. Randy menelan ludah. Buller, namanya tidak perlu kamu sebut. Suara Mbah Sari melemah. Yang jelas, kamu sudah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak kamu pegang. Jadi, anak-anak itu mengawasi aku? Mengawasi, jawab Mbah Sari. Dan kalau kamu tidak berhenti, mereka akan mulai mengikuti. Randy terpaku, mengikuti kemanapun kamu pergi. Sepuh, rasa dingin menyapu kepala Randy. Ia merasakan firasat buruk yang jauh lebih besar daripada malam-malam yang sudah ia lewati. Dan Mbah Sari menutup pembicaraan dengan suara tremor. Ini baru awal. Randy, kiriman itu belum bekerja penuh, tapi tanda-tanda sudah muncul. Kalau kamu terus melawan, kiriman itu tidak hanya membuatmu sakit. Ia memandang lantai, seperti takut menyebut sesuatu. Kiriman itu bisa mengambil nyawamu. Sore itu, langit Gunung Pati tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung rendah, seolah menekan desa Wanarasi dari atas. Randy masih duduk di ruang tamu rumah Mbah Sari, mencoba mencerna semua yang barusan ia dengar. Tangannya dingin, tetapi keringat mengalir di punggungnya. Aku, diapain sebenarnya, Mbah? Tanya Randy dengan suara serak. Mbah Sari menatapnya lama. Tatapannya bukan tatapan takut, melainkan tatapan seorang tua yang sudah terlalu sering melihat hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Kamu dikirimi kiriman halus. Nduk, jawabnya pelan. Bentuknya kiriman pengikut. Biasanya wujudnya anak kecil. Mereka itu penjaga yang mengantar penyakit. Randy maksudnya apa? Orang-orang yang memakai jalan gelap kadang tidak cukup hanya dengan mantra atau sesaji. Mereka butuh perantara. Suara Mbah Sari menurun. Perantara itu biasanya roh anak-anak yang tidak tenang. Randy menunduk, menggenggam celana panjangnya untuk menahan rasa takut. Roh anak-anak seperti yang aku lihat, seperti itu. Tapi yang kamu lihat baru satu. Biasanya, kalau kirimannya kuat, jumlahnya lebih dari itu. Lebih dari satu. Randy teringat jejak tangan di jendela. Banyak, terlalu banyak. Ia menelan ludah. Mbah, siapa yang melakukan ini ke aku? Mbah Sari hanya menghela napas panjang. Aku tidak bisa sebut nama, tapi aku tahu kiriman ini bukan dari orang sembarangan. Ini kiriman dari seseorang yang punya kedudukan. Ada dukun kuat yang berdiri di belakangnya. Randy menegang. Ini semakin jelas. Bu Lurah Ratmiasih dan lelaki berjubah hitam itu, dukun itu berasal dari lereng Gunung Pati. Lanjut Mbah Sari. Konon, ia pernah diasingkan dari desanya sendiri karena ilmunya terlalu gelap. Banyak yang bilang ia bisa memanggil roh anak-anak tak selesai untuk dijadikan penjaga kiriman. Dan orang seperti itu, Randy menelan ludah. Bekerja untuk Bu Lurah, Mbah Sari menatap lantai, seolah memilih kata. 2 tahun terakhir, ada banyak hal aneh yang terjadi. Pejabat desa yang menolak proyek tiba-tiba jatuh sakit. Warga yang melapor dana hilang tiba-tiba ketiban musibah. Semuanya dimulai dari kedatangan seorang lelaki asing
yang tinggal di rumah Pak Haji tua yang kosong itu. Randy merasakan tubuhnya melemah. Rumah Pak Haji itu, rumah gelap di ujung jalan yang dulu diceritakan tetangga. Sering terdengar suara gamelan dari dalamnya. Dukun itu tinggal di sana? Mbah Sari mengangguk. Ia jarang keluar siang hari. Malam-malam, kadang orang lihat dia berjalan ke arah hutan kecil dekat sekolah dasar. Ada makam lama di sana. Randy menutup wajah dengan kedua tangan. Segalanya mulai masuk akal. Tetapi masuk akal bukan berarti bisa diterima. Kalau begitu, Randy mencoba tenang. Bagaimana cara menghentikan ini semua, Mbah? Mbah Sari terdiam sesaat. Tatapannya berat, seperti memikul sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Kiriman semacam ini tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Karena targetnya bukan hanya tubuhmu. Kiriman ini juga mengikat rumahmu, keluargamu. Mereka, roh anak-anak itu, akan terus datang. Mau kamu tutup jendela, pintu, mereka tetap bisa masuk. Randy merasakan dadanya sesak. Terus aku harus bagaimana? Kamu harus membuat salah satu dari dua pilihan. Satu, lanjut Mbah Sari. Kamu berhenti mengusik urusan desa. Biarkan segala penyimpangan berjalan seperti biasa. Mundur, lupakan laporanmu. Biarkan mereka menang. Randy mengepalkan tangan. Pilihan itu terasa seperti membiarkan kebenaran terkubur. Membiarkan orang jahat menang. Pilihan kedua, kata Mbah. Sorry, suaranya turun. Kamu melawan. Tapi kalau kamu melawan, kamu harus siap menghadapi orang yang mengirim mereka. Aku siap, jawab Randy cepat, meski tubuhnya bergetar. Kamu belum mengerti? Mbah Sari menggeleng. Melawan berarti kamu menantang dukun itu. Kamu membuka pintu perang dengan dunia gaib dan dunia manusia. Akan ada hari-hari ketika kamu tidak bisa tidur. Akan ada malam ketika mereka datang lebih banyak dari sebelumnya. Dan kalau sampai kamu kalah, kamu bukan hanya sakit. Kamu bisa jadi bagian dari kiriman itu. Randy, maksudnya kamu bisa mati, Randy. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Keheningan panjang tercipta. Hanya suara jarum jam tua yang terdengar. Berdetak pelan, seperti menghitung waktu yang menipis. Akhirnya Randy membuka suara. Kalau aku mundur, Bu Lurah menang, dan desa ini terus jadi korbannya. Mbah Sari menatapnya lama, lalu menghela napas. Kamu mirip almarhum bapakmu, keras kepala dalam hal kebenaran. Randy terkejut. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba ayahnya ikut disebut. Tapi kalau kau memang memilih jalan ini. Mbah Sari bangkit pelan dan mengambil sesuatu dari lemari kayu, sebungkus kain berwarna coklat tua. Apa itu, Mbah? Ini bukan untuk menghilangkan kiriman. Ini hanya untuk menahan sementara, supaya tubuhmu tidak langsung roboh ketika mereka datang kembali. Mbah Sari membuka kain itu. Di dalamnya ada seikat bunga kenanga kecil, garam kasar, dan batu kecil berwarna hitam. Batu ini diambil dari sungai di kaki Gunung Pati, tempat yang masih bersih dari pengaruh mereka. Simpan di bawah bantal. Garam sebar di 4 sudut kamar, dan bunga kenanga bakar saat malam mulai terasa berat. Randy mengambil benda-benda itu dengan hati-hati. Kamu harus cari temanmu yang hilang, lanjut Mbah Sari. Fikri, aku tidak tahu keadaannya sekarang, tapi suara yang kamu dengar tidak bagus. Randy mengangguk. Dadanya berdebar cepat. Dan satu hal lagi, Randy. Mbah Sari memandangnya dengan tatapan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Jangan mendekati rumah dukun itu. Tidak. Sekarang. Belum waktunya. Randy menatap keluar jendela. Langit semakin gelap. Angin membawa bau bunga kamboja samar-samar. Bau yang sama dengan yang ia cium di kiriman tanah kubur tadi pagi. Tanpa ia sadari tengkuknya merinding. Mbah Sari menambahkan kalimat terakhir dengan suara lirih. Mereka sudah menandaimu, tapi kiriman itu belum selesai. Malam ini, mungkin mereka mulai lebih dekat. Randy mengangguk pelan, memegang batu hitam itu erat-erat. Ia tahu pulang nanti bukan hanya pulang. Ia pulang untuk menghadapi sesuatu yang menunggu di balik kegelapan, sesuatu yang tidak pernah meminta izin masuk. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Hawa dingin menyelinap masuk melalui sela-sela ventilasi kamar kos Raka, seolah membawa pesan bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di luar sana. Raka tidak bisa tidur. Bayangan tawa anak kecil yang ia lihat melintas dari balik dapur. Bu Marni terus mengusik pikirannya. Ia tahu ada yang tidak beres,
tapi belum siap mengakui besarnya bahaya di balik semua itu. Sekitar pukul 1 dini hari, Raka mendengar suara langkah pelan di lorong lantai bawah. Langkahnya tidak seperti langkah orang dewasa, lebih ringan, lebih cepat, seperti langkah anak kecil yang sedang berusaha sembunyi-sembunyi. Raka bangkit pelan, membuka pintu kamar sedikit, dan mengintip ke arah tangga, gelap, tapi di ujung lorong bawah. Raka melihat sesuatu. Bayangan kecil, setinggi pinggang orang dewasa, bergerak cepat menuju dapur Bu Marni. Jantung Raka memukul dadanya. Ia menarik pintunya cepat-cepat dan menguncinya. "Jangan ikut campur, Kak. Jangan," gumamnya pada diri sendiri. Tapi matanya tak bisa lepas dari pintu. Suara lain muncul, seperti gesekan benda berat yang digeser. Setelah 5 menit yang menegangkan, suara itu berhenti. Raka mencoba tidur, tapi bayangan anak kecil itu terus menari-nari di kepalanya. Keesokan paginya, suasana kos terasa lebih senyap dari biasanya. Rina, penghuni kamar sebelah, biasanya sudah ribut menyalakan hair dryer sejak jam 7. Tapi hari ini, tidak terdengar apapun. Raka turun ke lantai dasar, berharap melihat Rina sarapan sambil mengeluh seperti biasa. Tapi meja makan kosong. Kursi masih tertata sama persis seperti malam sebelumnya. "Bu," Marni muncul dari arah dapur dengan senyum ramahnya yang entah kenapa kini terasa semakin menyeramkan. "Loh, Kak, tumben bangun pagi?" katanya sambil mengaduk sesuatu di mangkuk besar. Aroma bawang saja tidak cukup menyamarkan bau amis samar yang menyelinap dari dapur. "Bu, Rina mana ya? Kok nggak kedengeran dari tadi?" "Oh, Rina, dia pamit subuh tadi. Katanya mau pulang dulu ke rumah tantenya." Jawaban Bu Marni terdengar terlalu cepat, terlalu lancar, seperti sudah ia siapkan. Raka mencoba tersenyum, tapi dalam hatinya ada suara yang terus berkata, Rina tidak mungkin pergi tanpa pamit dengannya. Bu Marni kembali ke dapur. Lalu Raka mendengar suara benda ditutup rapat, seperti tutup panci besar yang dikunci. Suara itu sama dengan suara yang ia dengar malam tadi. Raka menelan ludah. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi di dapur itu. Hari itu, kampus terasa berjalan lambat. Pikiran Raka tak pernah lepas dari kos, dari dapur itu, dari suara bayangan anak kecil itu. Setiap keheningan, setiap langkah pelan, membuat punggungnya merinding. Sore hari, Raka pulang lebih cepat dan melihat Halim berdiri sendirian di depan pagar kos, wajahnya pucat. "Kak, lu denger kabar Rina nggak?" bisik Halim. Raka menggeleng. Kenapa HP-nya nggak aktif sejak semalam? Grup kelas rame karena dia nggak hadir. Utis, katanya terakhir kali aktif jam 11 malam. Tepat sebelum Raka melihat bayangan anak kecil itu, Raka merasakan dingin menjalari tengkuknya. "Lim, lu percaya nggak kalau gue bilang kemarin malam gue ngeliat sesuatu di kos?" Raka berbisik. Suaranya bergetar. "Apa? Bukan APA, tapi si..." Raka menceritakan secara singkat tentang bayangan anak kecil yang masuk ke arah dapur Bu Marni. Wajah Halim berubah semakin pucat. "Kak, 2 bulan lalu, sebelum lu pindah, ada anak kos juga yang hilang. Cewek, namanya Farah. Bu Marni bilang dia pindah mendadak. Tapi, apa Lim? Waktu itu, gua pernah lihat hal yang sama. Ada bayangan kecil keliling kos pas jam 3 pagi. Raka tercekat. Semua mulai terasa masuk akal. Hilangnya Rina, Farah, bayangan anak kecil, tatapan aneh Bu Marni, bau amis yang tak pernah hilang dari dapur, dan peringatan Pasapari tentang tumbal anak kecil. Setelah maghrib, ketika kos mulai sepi, Raka mengumpulkan keberaniannya. Ia menunggu sampai Bu Marni pergi ke warung depan gang seperti kebiasaannya setiap malam. Begitu lampu teras mati, Raka memberi kode pada Halim. "Lim, sekarang mereka berdua berjalan pelan ke dapur. Lampu dapur padam. Hanya cahaya redup dari lorong yang menyinari sudut-sudutnya. Dapur itu tampak normal dari luar. Tapi Raka tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka mendekati lemari besar di sudut dapur. Lemari itu terbuat dari kayu jati tua. Lebih besar dari lemari dapur biasa, dan bagian bawahnya diberi gembok kecil, bukan kunci biasa. "Kak, Luyik?" tanya Halim gemetar. "Terlambat kalau kita nggak cari tahu." Raka mengambil obeng kecil dari sakunya. Ia mulai membuka skrup yang menahan gembok tambahan itu. Suara klik terdengar nyaring, membuat keduanya terdiam beberapa detik. Takut Bu Marni tiba-tiba kembali. Setelah 5 menit yang terasa seperti 1 jam,
gembok itu lepas. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu membuka lemari itu. Perlahan, sangat perlahan. Dan ketika pintu lemari itu terbuka sepenuhnya, keduanya terpaku. Mulut Halim terbuka. Raka merasa seluruh dunia berhenti bergerak. Di dalam lemari itu, ada boneka bayi tua berwarna merah kecoklatan dengan mata hitam retak, duduk tegak di atas bantal. Tapi bukan itu yang menakutkan. Yang membuat keduanya mundur adalah aroma anyir hangat, begitu kuat seperti darah segar. Dan di belakang boneka itu, ada benda seperti gumpalan rambut basah yang menempel di dinding lemari. Raka hampir muntah. Itu rambut manusia, bisik Halim. Wajahnya menggigil. Sebelum mereka sempat menutup lemari, terdengar suara langkah kaki dari lorong. Langkah pelan, teratur. Tapi sangat jelas, Bu Marni sudah pulang. Langkah kaki Bu Marni terdengar semakin dekat. Ketukan sandal jepitnya memantul di lantai keramik. Ritmenya pelan tapi pasti, seperti seseorang yang tahu persis kemana ia akan pergi. Raka dan Halim saling pandang. Keduanya sama-sama pucat. Lemari itu masih menganga. Aroma anyirnya semakin kuat, seakan sengaja memanggil perhatian siapapun yang lewat. "Kak, tutup, tutup!" bisik Halim cemas. Raka mendorong pintu lemari dengan tergesa. Tapi sebelum pintu menutup, boneka bayi di dalamnya tiba-tiba menggelinding ke depan dengan suara duk pelan, membuat kedua anak itu terpaku ketakutan. Astaga, dia jatuh sendiri. Halim menahan napas. Raka buru-buru memasukkan boneka itu kembali dan menutup lemari tepat. Ketika suara langkah Bu Marni berhenti di ambang pintu dapur, lampu dapur mendadak menyala. "Loh, kalian ngapain di dapur jam segini?" Suara Bu Marni datar, tapi membawa nada curiga yang jelas menusuk. Senyumnya tidak sebesar biasanya. Lebih kecil, lebih kencang. Seperti sedang menahan sesuatu yang tidak boleh diketahui. Raka merasa tenggorokannya kering. Oh no Bu, mau ambil air?" Jawabnya dengan suara serak dan tidak meyakinkan. Maha, tapi kenapa kalian berdua?" Tanya Bu Marni sambil melangkah masuk. Detik itu, Halim berusaha menutupi kegugupannya. "Saya mau bantu Raka, Bu." "Heneng." Bu Marni menatap tajam ke arah lemari. Tatapan itu membuat Raka yakin Bu Marni tahu seseorang tadi membuka lemari itu. Entah dari letaknya yang sedikit berubah, atau karena bau anyir yang kini menyebar terlalu kuat. Kemudian, Bu Marni tersenyum. Senyum yang dingin, lebih menyeramkan daripada marah. "Kalian ada beberapa tempat yang tidak boleh dibuka sembarang orang," katanya. Pelan, Halim menelan ludah keras-keras. Suasana menjadi semakin mencekam ketika Bu Marni menutup pintu dapur. Dari dalam, klik suara kunci diputar. Seolah mereka baru saja masuk ke kandang macan. "Bu, kami cuma..." Bu Marni mengangkat telunjuknya. "Kalian itu masih anak-anak, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ke orang luar." Ia berjalan perlahan menuju rak bumbu, membelakangi mereka. Tapi setiap gerakannya terasa seperti ancaman. "Dari rakit." Bu Marni mengambil pisau dapur besar. Raka dan Halim langsung mundur selangkah. Bu Marni menoleh sambil tersenyum, mencoba terlihat ramah. "Tenang, ini buat motong ayam. Kalian mau makan rawon?" Tapi mata Bu Marni menyimpan sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Niat mengintimidasi. "Bilang ke ibu," lanjutnya sambil berjalan maju, "tadi kalian buka atau lihat yang macam-macam?" "Enggak, Bu." "Demi Allah." "Enggak," jawab Halim cepat. Raka ikut mengangguk, walaupun keringat mengalir dari pelipisnya. "Todik, mau ambil air?" Bu Marni menatap lama wajah Raka, seolah mencari celah kebohongan. Detik itu terasa panjang, menegang, hampir tidak tertahankan. Akhirnya, Bu Marni menurunkan pisaunya dan menghela napas berat. "Sudah sana, balik ke kamar, jangan keluyuran malam-malam." Mereka berdua langsung keluar secepat mungkin setelah pintu dapur dibuka. Begitu mereka naik tangga, Halim langsung membisik, "Kak, kita harus pergi dari kos ini. Malam ini juga." Raka menggeleng. "Nggak bisa, Lim, kalau kita pergi sekarang, Bu Marni makin curiga. Lebih bahaya." "Tapi Kah, lu ngelihat sendiri rambut manusia di lemari itu?" "Rina, Farah, kalau kita diam, kita bisa jadi tumbal berikutnya." Halim bana, tapi Raka merasa langkahnya terhenti oleh sesuatu yang lebih besar. Ia butuh
Bukti nyata untuk lapor polisi. Sebab rasa takut saja tidak cukup untuk membongkar pesugihan sekeji itu. Malam ini kita jaga-jaga dulu, kata Raka akhirnya. Besok pagi kita kabur. Halim setuju. Meski wajahnya masih ketakutan, tapi ternyata rencana itu tidak berjalan mulus. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika kos sudah sepi, Raka terbangun karena suara berisik di luar kamar. Suara seperti seseorang menyeret sesuatu berat di lorong, diikuti suara geraman kecil yang tidak seperti suara manusia. Raka meraih ponselnya dan membuka pintu kamar sedikit. Yang dilihatnya membuat lututnya hampir lemas. Boneka bayi dari lemari Bu Marni kini berada di tengah lorong. Judak menghadap lurus ke kamarnya. Padahal Raka yakin lemari itu terkunci tadi malam. Ia mundur perlahan, menahan napas. Namun sebelum pintu tertutup, ia mendengar suara lain. Hop, hop, hop. Suara langkah kecil sanggup datang dari arah tangga. Raka menahan napas sekuat tenaga. Dari ujung lorong muncul bayangan seorang anak kecil. Tubuhnya kurus, kepalanya sedikit menunduk, dan matanya, Tuhan, matanya hitam seluruhnya. Seperti lubang kosong, anak itu berhenti tepat di samping boneka, lalu menoleh ke arah Raka. Mulutnya perlahan terbuka, bukan seperti manusia, melainkan seperti sobekan kain, dan suara lirih keluar. Main. Raka hampir berteriak. Tubuh kecil itu bergerak cepat, mendekati pintu kamarnya. Raka buru-buru menutup pintu, mengunci, dan mendorong meja untuk mengganjal. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. Dari luar pintu, terdengar suara tap-tap kecil. Lalu suara lain, lebih berat, suara sandal jepit Bu Marni. Raka, kamu masih bangun? Suaranya lembut, namun justru terdengar seperti perangkap. Raka memejamkan mata, menahan napas. Ketukan di pintu terdengar pelan, tapi menekan. Tok. Raka, ibu mau bicara. Dalam gelap kamarnya, Raka tahu satu hal. Pintu itu tidak bisa dibuka. Tidak, malam ini. Tidak selama Bu Marni masih berada di luar. Cerita ini baru memulai ketegangan sebenarnya. Suara ketukan itu masih terdengar, pelan, namun memaksa. Tok. Raka, ibu cuma mau ngobrol. Bukain pintunya. Suara Bu Marni terdengar semakin dekat, seolah wajahnya menempel pada pintu kamar. Raka tak bergerak sedikit pun. Ponselnya bergetar di tangan. Pesan dari Halim. Lu aman? Ada suara aneh di lorong. Raka membalas cepat. Jangan buka pintu apapun. Ada yang di luar kamarku. Belum sempat ia mengirim pesan lain, ketukan itu berubah menjadi garukan. Pelan, panjang, seperti kuku seseorang diseretkan di permukaan kayu. Skrak. Raka menggigil. Suara anak kecil dari lorong sudah menghilang, tapi kehadirannya masih terasa seperti kabut dingin yang menempel di kulit. Tiba-tiba, suara Bu Marni berhenti. Hening total. Tidak ada ketukan, tidak ada langkah, tidak ada napas. Justru keheningan itu yang membuat Raka semakin tidak bisa bergerak, hingga sesuatu merayap muncul dari bawah celah pintu. Rambut tipis, hitam, dan panjang, menjulur masuk seperti hidup. Raka refleks mundur dan menahan napas. Rambut itu menggeliat, seolah mencari kaki seseorang yang bisa diraihnya. Raka buru-buru menarik selimut ke arahnya, menutup kaki, lalu meraih segala benda di dekatnya untuk menjauh dari pintu. Celah rambut itu tiba-tiba berhenti, diam, tidak bergerak lagi. Kemudian terdengar suara lain dari lorong. Suara orang diseret, berat, terputus-putus. Gak-gak, suara itu tidak seperti manusia normal. Raka menempelkan telinga ke tembok, mencoba mendengar lebih jelas. Ada suara lelaki, lirih, seperti seseorang yang memaksa dirinya bernapas. Kembali. Suara itu putus-putus. Janji, belum lunas. Lalu terdengar suara cekik yang dalam, seperti seseorang ditarik paksa. Setelah itu hening lagi. Pagi harinya, sinar matahari tiba-tiba terasa asing. Raka terbangun dengan mata pandangan kabur. Tidurnya tidak nyenyak sama sekali. Entah jam berapa dia berhasil terlelap. Begitu membuka pintu kamar, lorong sudah kembali tampak normal. Tidak ada boneka, tidak ada rambut di lantai, tidak ada jejak apapun. Terlalu
bersih. Seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Halim sudah menunggu di depan kamarnya dengan wajah cemas. Kak, lu nggak keluar ya semalam? Gue denger lu kayak dikejar sesuatu. Raka menarik napas. Lim, kita harus pergi hari ini. Halim mengangguk cepat. Gue setuju banget, tapi sebelum pergi, kita harus... Halim belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Dari bawah, terdengar suara teriakan warga. Pak RT pingsan! Cepat panggil ambulans! Astaga! Lihat, badannya biru semua. Raka dan Halim saling pandang sebelum akhirnya bergegas turun. Di halaman depan kos, orang-orang berkerumun. Pak RT terlentang dengan tubuh membiru, terutama di bagian tangan dan leher, mirip bekas cekik. Warga heboh, tapi satu hal membuat Raka makin takut. Di dekat kaki Pak RT, ada telapak kaki kecil berwarna hitam, seperti bekas jelaga. Hanya satu, tapi sangat jelas. Dan ketika Raka melihat lebih dekat, ia sadar sesuatu yang mengerikan. Telapak kaki itu bukan telapak kaki manusia. Bentuknya terlalu bulat, jari-jarinya terlalu pendek, dan kulitnya terlihat seperti kulit boneka yang terbakar. Raka mundur selangkah, tapi pandangannya tertahan oleh seseorang yang berdiri agak jauh. Bu Marni, ia menatap jenazah Pak RT tanpa ekspresi. Tidak sedih, tidak kaget, hanya mengamati. Kemudian ia menoleh ke arah Raka. Tatapan mereka bertemu. Senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang tidak seharusnya ada saat warga panik melihat tetangganya tewas. Raka langsung mengajak Halim menjauh. Kita harus cari Randy. Kita harus kasih tahu soal ini sekarang. Mereka berdua pergi ke rumah Randy. Sesampainya di sana, rumah itu tampak sepi. Pintu terkunci. Jendela tertutup rapat. Tapi yang membuat mereka berhenti adalah bau busuk samar yang keluar dari sela jendela. Randy, bro, lu di dalam, teriak Halim. Tidak ada jawaban. Raka mencoba mengetuk beberapa kali. Masih tidak ada sahutan. Ia meraih gagang pintu dan menunjuk kunci yang terpasang dari luar. Lim, lihat ini. Dia nggak keluar dari semalam. Halim mulai panik. Jangan bilang Randy kena juga. Belum sempat mereka berpikir, pintu rumah tetangga terbuka. Seorang ibu paruh baya keluar sambil berbisik. Kalian nyari Randy? Anak itu semalam ngigo keras. Teriak jangan sentuh saya terus. Jam 3 subuh, saya lihat pintu rumahnya kebuka sedikit, terus langsung ketutup sendiri. Apa Bu Marni kesini semalam? Raka bertanya cepat. Ibu itu wajahnya pucat. Saya nggak berani ngomong. Raka dan Halim saling pandang. Mereka tahu, waktu mereka tidak banyak. Mereka harus mencari Randy, apapun keadaannya. Saat mereka hendak pergi, suara dari dalam rumah Randy terdengar. Suara seperti seseorang berbisik, pelan, lemah, menyeret. Tolong. Raka langsung menempelkan telinga ke pintu. Ren, itu kamu, hening. Lalu suara itu muncul lagi, lebih jelas. Tolong, jangan biarkan dia masuk. Halim meraih gagang pintu dengan gemetar. Kita dobrak aja, Kak. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara sandal jepit terdengar dari ujung gang. Slap, 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 pelan, teratur. Raka langsung membeku. Halim juga, mereka menoleh perlahan. Bu Marni berjalan mendekat, membawa kantong belanja hitam. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke mereka. Kalian berdua lagi apa di depan rumah Randy? Raka dan Halim tidak menjawab. Bu Marni berhenti beberapa langkah di depan mereka. Senyum tipis itu muncul lagi. Kalian dengar sesuatu ya? Suara Bu Marni lembut, terlalu lembut. Dan justru kelembutan itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Angin berhembus pelan. Pintu rumah Randy bergetar sedikit, seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Di dalam rumah, suara itu muncul lagi. Tolong, tapi kali ini suaranya lebih lirih. Lebejo, seperti ditarik. Bu Marni membuka kantong hitamnya sedikit. Raka melihat sekilas isi di dalamnya. Gundukan rambut panjang, dipenuhi tanah yang masih basah. Ia langsung menyadari sesuatu yang lebih besar. Bu Marni tidak sendirian. Ada sesuatu yang ikut dengannya. Mengikuti, membayangi. Raka mundur satu langkah. Bu Marni menatapnya. Raka, kamu jangan ikut campur. Lalu senyumnya menghilang. Wajahnya berubah datar, dingin. Kalau ikut campur, kamu akan bernasib sama. Halim menarik tangan Raka. Kita lari. Sekarang.
Dan di detik itu juga, sesuatu di balik pintu rumah Randy menggeram keras, membuat pintu bergetar seperti dipukul dari dalam. Raka tahu satu hal, mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Halim menarik tangan Raka sekuat tenaga. Mereka berlari meninggalkan Bu Marni yang masih berdiri di depan rumah Randy, tatapan matanya kosong, namun seolah mengawasi setiap langkah mereka. "Kak, cepat, gue ngerasa ada yang ikutin," teriak Halim sambil terus menarik lengan sahabatnya. Raka merasa napasnya memburu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena firasat buruk yang semakin menguat, seperti seseorang menekan dadanya dari dalam. Ketika mereka mencapai ujung gang, suara ketukan terdengar dari kejauhan. 3 ketukan pendek, tok, tok, diikuti suara geraman kecil yang sangat familiar. Raka berhenti di bawah pohon jati besar. "Lim!" Suara itu dari arah rumah Randy. Halim menggeleng panik. "Ke, jangan lihat ke belakang. Kita harus cari bantuan." Tapi sebelum mereka bisa melangkah, telepon Raka tiba-tiba bergator notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. "Aku di belakang kalian." Raka membik. Pelan, ia menoleh. Di ujung gang yang gelap, di bawah lampu kuning yang berkelip-kelip, boneka bayi itu berdiri tegak. Bukan dudak, tapi berdiri seperti manusia kecil. Kedua tangannya lurus ke bawah. Wajahnya menatap lurus ke arah mereka. Halim berteriak, "Kalari Shaker." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, sesuatu bergerak cepat melewati sisi mereka, arah ke belakang rumah Randy. Suara pintu kayu dibanting keras menggema dari kejauhan. "Berarak!" Raka dan Halim saling pandang dengan mata membesar. "Astaga, itu dari rumah Randy!" ucap Raka. "Kak, jangan balik lagi!" bentak Halim. "Lu mau mati!" Tapi Raka tidak bisa. Randy adalah temannya. Teman yang sudah terlalu sering membela warga sendirian. Teman yang hilang setelah melapor dugaan korupsi Bu Marni. Dan kini, suara terakhir yang terdengar dari dalam rumah itu adalah teriakan, "Minta tolong." Raka mengambil napas dalam. "Gue harus masuk, Lim. Kalau gue kabur, Randy mati." Halim menggertakkan gigi, ingin menolak, tapi dia tahu Raka tidak akan mengubah keputusan itu. "Oke?" Mereka kembali menyusuri gang perlahan, kali ini dengan hati berdebar-debar. Setiap sudut gelap terasa seolah sesuatu siap melompat keluar dan menyambar kaki mereka. Saat tiba kembali ke depan rumah Randy, pintunya kini terbuka lebar, bergoyang sedikit tertiup angin. Gelap, tidak ada suara. Justru itu yang membuatnya lebih menyeramkan. Raka melangkah masuk pertama kali. Aroma busuk langsung menyambar campuran anyir dan tanah basah. Ruang tamu berantakan, kursi terbalik, meja pecah, dan dinding dipenuhi goresan-goresan seakan ada kuku panjang diseretkan di sana. "Gue nggak nyaman di sini," bisik Halim, suaranya bergetar. Raka menyalakan senter ponsel. Cahaya kecil itu menembus gelap, memperlihatkan ruang yang seharusnya familiar, namun kini lebih mirip tempat mayat disembunyikan. Di ujung ruangan, terlihat pintu kamar Randy terbuka sedikit. Tiba-tiba, dari dalam kamar, muncul suara kaki kecil berlari cepat. Hop, hop, hop. Raka mengangkat senter. "Siapa di dalam?" Tidak ada jawaban, tapi pintu kamar bergerak pelan, seperti seseorang mendorong dari belakang. Halim mundur. "Ke, masuk sendiri aja, gue nggak sanggup." Raka mengangguk, lalu ia menempel pada dinding dan mendorong pintu kamar Randy perlahan. Cahaya senter menembus ruangan, dan di tengah ruangan, Randy duduk bersandar di dinding. Matanya terbuka, kulitnya pucat membiru, mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara. "Ren?" Raka langsung mendekat. "Bro, lu kenapa?" Halim berdiri di pintu, tubuhnya gemetar hebat. Randy mengangkat tangannya perlahan, menunjuk sesuatu di belakang Raka. Raka membalikkan senter. Di lantai kamar, ada lingkaran tanah kuburan yang ditabur membentuk simbol aneh. Dan di tengah lingkaran itu, anak kecil berwajah kosong sedang berdiri mematung. Tubuhnya tengkuk, matanya hitam seperti sumur tak berdasar. Wajahnya perlahan retak, seperti porselen yang pecah. Dari retakan itu mengalir cairan hitam pekat. Anak itu menatap Raka, lalu membuka mulut perlahan. Campbell. Raka mundur, menahan teriakan. "Janji." Halim dari pintu berteriak ketakutan. "Kak, keluar." Keluar, Cap. Tiba-tiba suara pintu depan rumah terbanting.
Brok, langkah kaki sandal jepit menggetarkan seluruh rumah. Seseorang masuk perlahan, suara napasnya berat. Bu Marni. Bu Marni duduk perlahan di ambang pintu kamar Randy. Ekspresinya tenang, namun matanya penuh kebencian. Anak itu bukan siapa-siapa lagi, katanya pelan. Dia sudah menjadi penjaga. Janjiku dengan Gunung Pati tidak bisa dibatalkan. Halim berteriak, itu anak manusia. Bu Marni tertawa kecil. Memangnya kalian pikir pesugihan tidak makan korban? Perkataan itu membuat ruangan terasa membeku. Raka akhirnya sadar, anak kecil itu bukan hantu. Bukan Bong, melainkan anak manusia yang pernah dikorbankan dalam pesugihan Bu Marni. Dan kini, anak itu terjebak antara dunia manusia dan dunia makhluk Gunung Pati. Raka meraih bahu Randy, berusaha mengangkatnya. Ren, ayo kita keluar. Tapi Randy menatapnya dengan air mata menetes. Kak, gue udah ditandai. Gak ada yang kayak gitu, bentak Raka. Tiba-tiba tanah kuburan di lantai bergerak sendiri. Seperti tenggen-tenggen kecil muncul dari bawah. Meraih kaki Randy, Roka menjerit. Menarik lengan Randy dengan sekuat tenaga. Halim ikut membantu, tapi tangan-tangan itu semakin banyak, merayap seperti cacing besar. Bu Marni berdiri, mengangkat segenggam tanah dari kantong hitam. Siapapun yang mencampuri janji ini akan ikut ditarik. Kemudian ia meniup tanah itu. Sekejap, badai hitam menyapu kamar. Lampu Santa Mati, suara anak kecil tertawa dan menangis bercampur menjadi satu. Raka mencoba meraih tangan Randy, tapi genggaman itu mulai lepas. Dan dalam satu tarikan kuat Randy hilang. Ditelan lingkaran tanah itu, Halim menjerit histeris. Raka jatuh terduduk, tak mampu berkata apa-apa. Bu Marni menatap lingkaran itu. Wajahnya masam tapi puas. Janji sudah lunas, katanya tenang. Tapi sesuatu terjadi. Lingkaran tanah tiba-tiba retak. Retakan makin besar, makin basah, sampai ruangan bergetar hebat. Wajah Bu Marni berubah panik. Belum saatnya. Dari dalam retakan itu, tangan kecil mencengkeram pergelangan kaki Bu Marni. Tangan lain muncul, dan tangan lain. Semua tangan kecil itu menarik Bu Marni ke bawah. Lepaskan, lepas. Aku lurah di sini. Aku yang memerintahkan. Suara Bu Marni berubah menjadi lengkingan panjang. Dalam hitungan detik, Bu Marni ditelan lingkaran tanah itu sama seperti korban-korbannya. Ruangan kembali tenang, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Lingkaran tanah menghilang, menyisakan lantai kosong. Raka dan Halim terpaku. Keduanya tak mampu bernapas. Namun tiba-tiba, di pojok ruangan, sesuatu bergerak. Boneka bayi itu, ia duduk tegak, menatap menuju lorong. Kemudian perlahan mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke arah pintu keluar. Raka dan Halim saling pandang. Lim, dia nyuruh kita pergi. Halim tidak menunggu penjelasan. Ya, kita keluar sekarang. Mereka berlari keluar rumah, meninggalkan kegelapan dan aroma tanah kuburan di belakang. Begitu sampai di ujung gang, Raka berhenti sebentar dan menatap kembali ke rumah Randy, yang kini sunyi seperti rumah kosong. Apa? Selesai, tanya Halim. Raka menggeleng. Enggak, ini baru permulaan. Halim menatapnya bingung. Roka menandok, lalu membuka telapak tangannya. Di sana, ada 3 jari kecil berwarna hitam menempel di kulitnya, bekas tangan yang mencoba menariknya saat ia menyelamatkan Randy. Bekas itu tidak hilang, tidak pudar, dan terasa hangat. Raka menutup tangan itu. Perlahan, enggak ada pesugihan yang selesai begitu aja. Ada yang harus kita bongkar sampai tuntas. Termasuk siapa sebenarnya yang memulai pesugihan Bu Marni. Di kejauhan, pohon-pohon Gunung Pati bergoyang ditiup angin malam. Raka merasa satu hal. Malam itu, bukan hanya Bu Marni yang hilang, tapi batas antara dunia manusia dan dunia hitam Gunung Pati telah terbuka, dan seseorang harus menutupnya kembali.